Minyak misik atau kesturi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menggambarkan minuman yang dikonsumsi ahli surga. Mereka minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surat Al-Mutaffifin, Surat 83 ayat 25-26. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sewangi-wangi minyak wangi adalah minyak kesturi. Diriwayatkan lagi oleh At-Tirmizi dan An-Nasai bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya meminyaki Nabi sebelum beliau berangkat ihram pada hari nahar atau korban, dan sebelum bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan minyak wangi yang di dalamnya mengandung kesturi. Misik atau kesturi adalah rajanya minyak wangi, parfum terbaik dan berkelas. Ia adalah merchandise surga yang berguna bagi orang-orang tua, terlebih ketika musim dingin. Bermanfaat bagi orang-orang lemah karena cairannya yang mengandung protein dan bisa digunakan untuk memperkuat daya vitalitas dan seksualitas organ-organ reproduksi. Selain itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, minyak misik bisa mengilapkan putih mata, mengeringkan bagian-bagiannya yang basah, menghentikan pengaruh racun, sekaligus berfungsi mengobati pengerutan syaraf pada anak-anak dan mencegah mulas atau sakit perut. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pasar yang ramai dikunjungi setiap hari Jumat. Di dalamnya terhampar kerikil kesturi berbentuk cembung memanjang. Ketika angin utara berhembus, aromanya pun menerpa wajah dan baju mereka, sehingga mereka bertambah elok dan rupawan. Lalu mereka kembali menemui keluarga mereka dengan penampilan yang semakin elok rupawan, sehingga keluarga mereka pun berkata, demi Allah, kalian telah bertambah elok dan rupawan melebihi kami. Mereka menjawab, demi Allah, kalian telah bertambah elok dan rupawan melebihi kami. Talbinah dan barley water. Diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada salah seorang anggota keluarganya yang meninggal dunia, lalu para wanita berkumpul kemudian bubar ke rumah masing-masing, kecuali keluarga dan orang-orang terdekatnya. Aisyah lantas memerintahkan untuk mengambil seperiuk bubur talbinah, lalu dimasak, kemudian dibuatlah remukan-remukan roti, lantas dituangkanlah bubur itu ke atasnya. Selanjutnya ia berkata, makanlah. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bubur talbinah bisa melegakan hati orang yang sakit dan menghilangkan beberapa kesedihan. Talbinah adalah sup kuah atau bubur encer yang dibuat dari tepung gandum jenis gerst atau barley yang dipakai untuk membuat bir, atau kulitnya kemudian dituangi madu atau susu. Bubur jenis ini disebut talbinah karena bentuknya yang halus dan putih, mirip dengan susu yang berwarna putih dan halus. Dalam riwayat lain yang dilansir oleh An-Nasai dari Aisyah ditambahkan, demi zat yang diri Muhammad ada dalam genggaman tangan kuasanya, sesungguhnya ia bisa mencahar perut salah seorang kalian sebagaimana salah seorang kalian membersihkan kotoran dari mukanya dengan air. Muwafiq al-Baghdadi mengatakan,
Jika Anda ingin mengetahui manfaat talbinah, maka ketahuilah manfaat air gandum gers atau barley water, apalagi jika bersama kulitnya. Dia menambahkan, bagi orang yang biasa mengonsumsi gandum gers atau barley, tidak ada yang lebih bermanfaat baginya daripada sup. Sedangkan bagi orang yang banyak mengonsumsi terigu atau wheat, maka ketika sakit yang lebih baik untuknya adalah sup gandum gers. Hal senada diungkapkan oleh Kamal bin Tarkan, jika Anda ingin menghitung manfaat talbinah yang berbahan gandum gers, maka hitunglah manfaat air gandum gers atau water barley. Ulama lain, pengarang kitab Al-Huda menjelaskan, dokter atau tabib sengaja memilih gandum yang sudah matang, dalam bentuk bubur talbinah misalnya, sebagai resep makanan bagi orang sakit, karena ia lebih halus dan lebih lembut, sehingga tidak berat bagi kondisi orang sakit. Dan hendaknya pemanfaatan juga dilakukan secara proporsional, disesuaikan dengan kebiasaan konsumsi di daerah setempat yang tentu saja berbeda dengan kebiasaan di daerah lain. Dunia kedokteran modern meresepkan sup gandum sebagai makanan diet dan memberikannya kepada orang yang sedang sakit sebagai makanan lembut yang mudah dicerna. Berbagai kajian ilmiah membuktikan bahwa gandum gers atau barley bisa menurunkan kadar kolesterol darah sebab ia masuk ke dalam liver dan mengintervensi produksi kolesterol. Pada tahun 1985, jurnal Libidos memuat sebuah artikel mengenai manfaat gandum gers dan tanaman lainnya dalam mengobati gejala ketinggian kolesterol dalam darah. Disebutkan di sana, beberapa pakar ahli jurusan pertanian di Amerika telah melakukan berbagai riset terhadap gandum gers atau barley dan ternyata ia mengandung 3 komponen yang semuanya bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa perusahaan raksasa di barat merespon temuan ini dengan memproduksi air gandum dalam kemasan botol atau barley water. Sementara perusahaan farmasi meresponnya dengan memproduksi kapsul-kapsul yang mengandung minyak gandum gers. Penelitian terkini yang dilakukan oleh Dr. Mahir Mahran Muhammad, Insinyur Sahar Mustafa Kamil, Insinyur Abdul Karim Al-Tajuri, ketiganya dari unsur Departemen Pertanian dan Fakultas Pertanian Universitas Kairo, ditambah Zenia Hauris dari Universitas Alberta, Kanada, menjelaskan bahwa gandum mengandung beberapa unsur kimia yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah seperti zat beta-glukan, vitamin A, B, C, D, dan H, atau tocotrans, dan zat-zat yang mampu mengontrol tekanan darah dan mencegah penyakit. Misalnya unsur potasium, magnesium, kalsium, fosfor, natrium, zat besi, tembaga, kobalt, seng, dan zat antibiotik yang melawan faktor-faktor yang teroksidasi di dalam tubuh manusia. Faktor-faktor ini merupakan sebagian hal yang menyebabkan manusia mudah marah, sangat emosional, dan hati dipenuhi dengan kesedihan dan kesusahan. Studi mutakhir menyimpulkan bahwa unsur-unsur kimia ini berpisah ataupun menyatu memiliki pengaruh positif hubungan antara sel-sel syaraf yang membantu meringankan kesedihan, cenderung untuk merasa puas, lapang dada, dan hati tenang. Ungkapan klinis meringankan kesedihan hampir sama dengan hadis Rasulullah SAW, "Tutzibu bibad al-huz", menghilangkan beberapa kesedihan. Fakta-fakta ilmiah semakin memperlihatkan kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW. Bubur talbinah bisa melegakan hati orang yang sakit dan menghilangkan beberapa kesedihan. Perlu kiranya disebutkan, biji gandum gers kaya dengan serat atau fiber. Beberapa eksperimen pun dilakukan terhadap sejumlah penderita sembelit akut. Dalam eksperimen tersebut, mereka diberi biskuit yang terbuat dari gandum gers dan hasilnya menunjukkan bahwa 80% responden yang setiap harinya mengonsumsi 3 biskuit tersebut benar-benar bisa sembuh dan tidak perlu menggunakan obat pencahar lagi. Sebuah tim dokter di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat, juga melakukan sebuah uji coba terhadap manfaat gandum gers
Dan mereka menemukan bahwa gandum tidak hanya bisa menurunkan kolesterol saja, akan tetapi ia pun mengandung bahan-bahan kimia yang memperlambat kinerja bahan-bahan penyebab kanker di dalam usus. Barangkali dalam benak sebagian orang terlintas sebuah pertanyaan, apa perbedaan antara bir yang terbuat dari gandum gers atau barley dan air gandum gers atau water barley? Jawabannya, water barley adalah bahan yang tidak memabukkan karena di dalamnya tidak terjadi proses fermentasi. Sedangkan bir adalah bahan memabukkan karena berasal dari proses fermentasi. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, juga oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim dalam mustadraknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamar, minuman keras, bisa dibuat dari bahan gandum atau wheat, juga dari gandum gers atau barley, dari kurma dan kismis, dan dari madu. Dan saya melarang setiap benda yang memabukkan. Habah Sauda. Diriwayatkan oleh Khalid bin Said, ia bercerita, suatu kali kami bepergian dan di antara rombongan kami ada Galib bin Abjar. Di tengah perjalanan ia jatuh sakit. Ketika sampai di Madinah, ia masih tetap sakit. Ibnu Abi Atik lantas menjenguknya dan berkata, obatilah ia dengan biji-biji hitam ini. Ambil 5 atau 7 butir, lalu tumbuk halus, dan teteskan tumbukan biji-biji hitam yang telah dicampur minyak itu ke dalam hidungnya, di sisi ini dan di sisi ini. Sesungguhnya, Aisyah pernah bercerita kepadaku bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya biji hitam atau habah sauda ini adalah obat bagi segala penyakit, kecuali racun. Saya, cerita Aisyah, bertanya, apakah racun itu? Beliau menjawab, kematian. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dari statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa habah sauda adalah obat penawar segala penyakit. Dapat ditarik pemahaman bahwa sebagai obat segala penyakit, habah sauda tidak digunakan secara murni atau utuh dalam bentuk biji tanpa campuran apa-apa. Akan tetapi, ia bisa diramu sendiri tanpa campuran unsur lain, namun bisa juga dicampur dengan bahan lain. Ia pun bisa ditumbuk halus, namun bisa pula tidak usah ditumbuk. Dan lagi, ia bisa diberikan dengan cara diminum, dimakan, disedot atau dihirup, diberi pembalut, dan cara-cara lainnya. Abu Bakar bin Al-Arabi menambahkan, memang bagi para dokter, dibanding habah sauda, madu lebih bisa menjadi obat segala jenis penyakit. Akan tetapi, ada beberapa kasus penyakit yang apabila penderitanya meminum madu, maka dia justru akan merasa sakit. Sehingga yang dimaksud dengan sabda dalam madu terdapat obat untuk manusia adalah menurut kebiasaan atau kebanyakan. Oleh karena itu, probabilitas habah sauda sebagai obat segala jenis penyakit tentu lebih besar karena ia tidak memiliki efek samping terhadap pengonsumsinya. Salah satu nama habah sauda yang terkenal adalah habah al-barakah. Penamaan ini dinisbatkan kepada seorang budak wanita negro pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Barakah. Selanjutnya, penambahan al-ta'rif di depan barakah dimaksudkan agar biji tersebut membawa berkah kebaikan. Barakah adalah seorang sahabat wanita terkemuka yang kemudian dikenal dengan sebutan Ummu Aiman. Ia menjadi emban pengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Ia selalu menggunakan biji habah sauda dalam mengobati pasien yang datang kepadanya sebagai implementasi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuhan habah sauda atau nigella termasuk dalam famili tumbuh-tumbuhan Ranunculaceae. Di seluruh dunia ada lebih dari 20 jenis habah sauda.
namun yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam dunia kedokteran hanya 3 jenis. Habah sauda yang dikembangbiakan atau Nigella sativa dikenal juga dengan istilah habah sauda India. Nama lainnya adalah black cumin atau adas hitam dan adas India. Orang Inggris menyebutnya small fennel flower. Habah sauda yang tumbuh di ladang atau Arvensis nigella, orang Inggris menyebutnya small fennel. Habah sauda Damaskus atau Nigella damascena atau disebut juga habah sauda Turki, orang Inggris menyebutnya wild fennel. Habah sauda adalah tanaman jenis rumput-rumputan yang ditanam sebagai tanaman obat. Ia bisa tumbuh dengan sendirinya di antara rumput-rumput sebagai tanaman parasit, terutama di kawasan perhutanan. Habah sauda yang ditanam dan dibudidayakan tumbuh di kawasan Mediterranean, Asia Kecil, Iran, dan Asia Tengah. Tanaman ini pertama kali dibudidayakan di India, kemudian dibawa oleh orang Arab ke negeri mereka. Dari sana lalu menyebar ke Afrika, tepatnya di Nigeria, dan lebih luas lagi di Ethiopia. Habah sauda juga banyak ditanam sebagai rempah-rempah di Suriah, Palestina, dan Eropa Selatan. Panjangnya bisa mencapai 10 hingga 40 cm, batangnya tegak, kasar, dan dibalut rambut-rambut lembut. Daunnya hijau kebiru-biruan, berbulu menyilang sampai ke daun-daunnya yang kecil bergaris. Bunganya besar dengan warna langit kehijau-hijauan. Buah habah sauda yang matang memiliki 3 garis lekuk potongan, sedangkan biji-bijiannya berbentuk umbi-umbian kering atau garing, berwarna hitam dan berbentuk oval telur. Habah sauda Damaskus atau Nigella damascena tumbuh sebagai parasit di kawasan Mediterania dan Asia Kecil. Di Eropa, biji tersebut ditanam sebagai rempah-rempah, terutama di Jerman, Italia, dan India. Ia tumbuh tanpa ditanam di hutan-hutan di antara bulan Mei dan Juli. Bentuknya tegak, warnanya mendekati violet, daunnya keras, dan bunganya berwarna biru, memanjang dan menggembung. Sedangkan habah sauda jenis Arvensis nigella tumbuh di pesisir Laut Hitam, kawasan pegunungan Kaukus, Uzbekistan, kawasan Mediterania, dan Iran. Struktur kimiawi habah sauda. Biji serbuk habah sauda yang berbobot kering mengandung 1,4% melantin yang merupakan glikosid beracun dan mengandung 0,5 sampai 1,5% nigelin yang merupakan glikosid pahit. Perlu diketahui, melantin terdapat dalam semua jenis rumput-rumputan, termasuk habah sauda, hingga hewan-hewan berdarah panas. Ia adalah racun kuat yang dimiliki ikan-ikan dan bisa menyebabkan pelarutan darah di dalam tubuhnya, sebab ia merupakan alkaloid yang beracun. Habah sauda juga mengandung essential oil colloin sebesar 1,4%. Ia adalah minyak berwarna kuning dan berbau tajam atau menusuk karena mengandung turbine. Minyak ini dihasilkan melalui proses penyulingan uap air. Selain itu, biji habah sauda mengandung minyak fat sebesar 30,8 sampai 44,2%. Sementara itu daun habah sauda pada waktu berbunga bisa mengandung 1,2 sampai 2 gram vitamin C dalam setiap 100 gram bobot keringnya. Sementara bunganya mengandung banyak sekali vitamin C yang berdasarkan beberapa studi jumlahnya mencapai 1258 mg per 100 gram bobot bunga. Serbuk habah sauda Damaskus atau Nigella damascena mengandung essential oil khas yang dicampurkan dalam proses pembuatan parfum. Minyak ini berwarna kuning dan memiliki florin yang berwarna sangat biru langit. Kadar minyak tersebut mencapai 0,05 sampai 0,37% dari bobot habah sauda. Biji-biji juga mengandung alkaloid dan jenis melantin yang lain, misalnya damacin. Selain itu, biji ini mengandung beberapa vitamin E yang terurai dalam minyak fat yang terdapat dalam bijinya. Sedangkan pada daunnya ada beberapa vitamin C yang kadarnya mencapai 430 mg dalam setiap 100 gram bunga. Lebih lanjut, struktur habah sauda kebun sangat mirip dengan habah sauda budidaya yang baru disebutkan tadi. Manfaat medis habah sauda. Habah sauda, terutama jenis Nigella sativa, merupakan tanaman obat terkuno yang sudah lama digunakan dalam dunia pengobatan.
Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 meresepkannya untuk mengobati sakit kepala biasa, migrain, kelumpuhan syaraf wajah dan katarak. Dalam sebuah resepnya, Ibnu Sina mencampur serbuk habas sauda dengan madu, kemudian diminumkan dengan air panas. Resep ini ia gunakan untuk mengobati dan menghancurkan batu ginjal dan batu kandung kemih, serta untuk melancarkan kencing atau diuretik. Sementara untuk resep mengobati sakit kepala, migrain, pilek dan lainnya, ia merendam biji habas sauda dalam cuka, baru kemudian diteteskan atau disedotkan ke hidung. Ibnu Qayyim tahun 1289 sampai 1349 menyebut habas sauda sebagai obat pelancar air susu pada wanita menyusui, penambah daya seksual, pelancar sirkulasi haid atau menstruasi. Dalam kancah pengobatan tradisional Arab, habas sauda biasa dimakan dengan kismis untuk memperkuat tubuh, menambah kesegaran muka, dan menghilangkan kepucatannya. Mereka juga menggunakannya untuk mengobati batuk yang akut dan penyakit asma kronik. Caranya dengan menambah 5-15 tetes tergantung usianya pada minuman teh, minuman dari bunga-bungaan lain, misalnya karikadeh, yang diseduh atau pada air putih, lalu diminum 3 kali dalam sehari. Di kalangan mereka, habas sauda juga diberikan untuk penawar mulas dan pereda rasa sakit usus. Di Asia Tengah, habas sauda hanya digunakan sebagai obat. Nama tanaman ini pun telah disebut-sebut dalam sebagian besar kamus kedokteran Eropa tempo dulu. Bahkan referensi kanonik terbitan Uni Soviet dan Uzbekistan menyebutkan secara khusus sejumlah indikasi penting habas sauda jenis Nigella sativa. Ditegaskan di sana bahwa larutan yang disarikan dari biji serbuk habas sauda mempunyai banyak khasiat sebagai obat penawar. Larutannya bisa digunakan untuk berkumur guna meredakan sakit gigi dan lambung, memberikan hasil impresif. Habas sauda juga digunakan untuk mengobati perut mulas karena ia bekerja mencahar dan menyingkirkan berbagai gangguan yang terjadi di sana. Semua ini disebabkan oleh kandungan istimewa habas sauda berupa essential oil. Sumber-sumber kanonik di atas memastikan manfaat larutan yang berasal dari biji serbuk habas sauda sebagai obat penghilang cacing, terlebih cacing pita, setelah dicampur dengan cuka. Penggunaan resep ini untuk mengobati demam, pilek, dan radang tenggorokan pun terbukti menunjukkan hasil yang mengagumkan. Hasil-hasil riset di Soviet bersuara padu bahwa larutan ini memiliki khasiat hipnotik yang lembut sehingga bisa digunakan untuk anak-anak. Otto Gessner, peneliti Jerman, juga menegaskan manfaat habas sauda sebagai obat diuretik, pelancar buang air kecil atau kencing, empedu, dan air susu, serta sebagai bahan pemacu masa balik remaja dan pereda sakit bulanan akibat haid. Habas sauda ini juga dijadikan resep dalam dunia kedokteran hewan atau veterinary medicine dan dikelompokkan sebagai obat berbagai sakit perut. Ogom Mevites, peneliti Uni Soviet, meyakinkan pula bahwa larutan yang diramu dari dedaunan habas sauda memperlihatkan pengaruh inotropik atau berkaitan dengan otot dan kronotropik berkaitan dengan syaraf. Ia berfungsi melawan kerja saraf vagus dan mendukung kerja atau sinergis dengan sistem syaraf simpatik, sehingga hal itu memperlambat dan meredakan gerak atau detakan jantung sambil meningkatkan intensitas kerjanya. Sementara itu, habas sauda jenis Damaskus atau Nigella damascena memiliki keunggulan berupa superioritas khasiatnya dalam menimbulkan efek penidur atau hipnotik narkotik jika digunakan dalam jumlah besar. Hal itu disebabkan daya kerjanya sebagai sentral pembius. Zat habas sauda jenis Nigella damascena yang dikandung larutan oil esensial ini merupakan zat cholinergic yang berfungsi sebagai pengirim sinyal kepada ujung syaraf. Dengan demikian, ia mirip dengan zat blokaropin yang berfungsi sebagai pemberi sinyal sekresi air liur. Dari paparan di atas, kita hanya menemukan paparan manfaat medis habas sauda jenis Nigella sativa dan Nigella damascena, dan tidak ada keterangan ilmiah mengenai manfaat habas sauda jenis ladang atau Arvensis nigella. Habas sauda dan asma. Penggunaan habas sauda dalam praktek pengobatan tradisional sebagai obat asma, terlebih minyaknya dan hasil-hasil stimulatif muncul dari pemakaiannya, mendorong dua peneliti Mesir, Dukakini dan Mahfouz, untuk melakukan riset terhadap tanaman ini dan meneliti zat reaktif
yang terkandung dalam minyaknya. Setelah melewati usaha yang melelahkan selama 5 tahun di Fakultas Farmasi Universitas Alexandria tahun 1960, mereka akhirnya bisa mengeksplorasi zat reaktif dalam bentuk kristal yang diekstrak dari minyak habas sauda. Mereka menyebutnya dengan istilah nigelon. Mereka selanjutnya memilah beberapa hewan percobaan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mereka suntik dengan larutan nigelon, kemudian mereka semprot dengan histamin yang bisa menyebabkan alergi dan kejang-kejang atau kontriksi pada penderita asma. Sementara kelompok kedua langsung disemprot dengan histamin yang sama tanpa disuntik larutan tersebut. Hasilnya, hewan-hewan tersebut pertama yang disuntik tidak menunjukkan gejala kejang-kejang apapun, sementara hewan yang tidak disuntik memperlihatkan kejang sejak menit-menit pertama. Selain itu, nigelon juga tidak mengeluarkan efek beracun atau instabilitas meskipun disuntik dengan jumlah yang banyak, terlebih pada jantung. Terbukti pula bahwa zat ini bisa memperlebar pembuluh darah ketika mengalami kontriksi dalam kondisi darah rendah sekaligus bisa membantu melenyapkan pengerutan lambung. Selain itu, zat ini mempunyai daya pengaruh yang proporsional pada otot rahim dan menghilangkan pengerutan rahim. Uji coba nigelon terhadap manusia akhirnya dilakukan terhadap 70 penderita asma menahun yang sudah berlangsung antara 5 bulan hingga 40 tahun. Usia pasien berkisar antara 14 sampai 65 tahun dan kebanyakan mereka merupakan penderita asma kronis yang sudah sampai pada taraf telah menggunakan berbagai macam yang tersedia di hadapan mereka, mulai dari adrenalin, afdarin, aminopilalin, pereda kejang, pereda batuk, dan bahkan hingga kortizon. Dalam pengobatan ini, 60 orang di antara mereka diberi nigelon yang telah dilarutkan dan diturunkan konsentrasinya dan memberikannya ke pasien lewat mulut dengan ukuran 15 tetes 3 kali sehari. Sedangkan 10 orang sisanya diberi obat imajinatif dan dibiarkan menjadi indikator. Dari hasil eksperimen ini diketahui bahwa 10 orang yang diberi obat imajinatif tidak menunjukkan gejala progresif apapun, sedangkan ke-60 lainnya yang diberi nigelon bisa dipilah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berjumlah 39 penderita. Mereka mengalami kemajuan yang signifikan, bahkan 14 orang di antara mereka benar-benar berhenti total dari konsumsi obat-obatan pereda asma di atas. Mereka juga terbebas dari kekambuhan asma, sedangkan 25 lainnya mengalami kemajuan namun masih tetap mengonsumsi beberapa jenis obat lainnya meski dalam porsi yang lebih sedikit daripada sebelumnya. Kelompok kedua berjumlah 11 penderita. Awalnya 3 orang di antara mereka mengalami perubahan positif namun kemudian kambuh lagi, sementara 8 lainnya tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kelompok ketiga berjumlah 10 penderita tidak menjalani kontrol lagi sehingga tidak bisa diketahui hasil pengobatan mereka. Dalam kebanyakan kasus terapis yang menunjukkan perubahan positif secara klinis, ditemukan adanya kenaikan yang signifikan pada kemampuan vital penderita. Memang kami belum menemukan unsur ideal untuk mengobati asma. Akan tetapi, semua obat-obatan yang digunakan, terlebih yang terbuat dari kortizon, selalu menyisakan efek samping yang berbahaya. Karena itu, obat baru macam nigelon yang bebas dari segala efek samping beracun bisa membantu orang sakit dan mendapat sambutan hangat. Adapun mekanisme reaksi obat ini sebenarnya sama seperti pelebar langsung otot halus yang biasanya mengerut saat terjadi gejala asma. Habah sauda dan hipertensi. Profesor Dr. Rabi Az-Zawahiri, mantan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Ain Syams, Kairo, menegaskan bahwa meminum habah sauda setelah dijus bisa menurunkan tekanan darah. Habah sauda menangkal pertumbuhan kuman. Di sela-sela risetnya tentang bakteri kecil atau Bacillus subtilis, Dr. Hafidz Junaid menemukan bahwa beragam jenis kuman ini tidak bisa berkembang dalam makanan yang mengandung habah sauda. Hal ini menunjukkan bahwa habah sauda mengandung zat-zat resisten yang mampu menangkal dan menghentikan pertumbuhan kuman dan bakteri. Pengaruh habah sauda terhadap sistem imunitas atau kekebalan tubuh.
Sudah ma'ruf adanya bahwa di samping berfungsi melawan kanker, sistem imunitas merupakan baris pertahanan utama dalam tubuh. Karena dialah yang bertanggung jawab melawan segala kuman, virus, dan berbagai unsur yang bisa menyebabkan penyakit lainnya. Penyakit-penyakit seperti kanker dan AIDS yang banyak menggejala dewasa ini merupakan cermin keroposnya sistem kekebalan dalam meresistensi berbagai penyakit. Bangunan sistem kekebalan tubuh manusia ditopang oleh sejumlah mesin mekanisme. Ada mesin-mesin kombinatif yang tampil dengan mengeluarkan berbagai zat-zat globulin imunitas yang masing-masing bekerja menanggulangi sejumlah infeksi dan meningkatkan daya resistensi tubuh. Ada mesin-mesin selular yang bergantung pada reaksi sel-sel darah, terutama sel-sel limfoid atau getah bening dan sel-sel absorber dalam menghadapi berbagai serangan. Sel-sel limfoid yang kemudian dikenal T-cells atau P-cells juga memiliki beragam jenis yang masing-masing menjalankan fungsi sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Ada T-cell helper inducer yang membantu mengembangkan produksi sel-sel turunan dari T-cells setelah bereaksi dengan faktor-faktor penyerang kekebalan tubuh. Ada lagi T-cell suppressor yang berfungsi menekan terbentuknya sel-sel turunan sehingga ia bisa disebut sebagai sel-sel pengatur yang mengkondisikan pembentukan sel-sel resisten dalam melawan serangan. Pada manusia yang normal, jumlah sel-sel pendorong atau T-cell helper inducer dan sel-sel penekan atau T-cell suppressor berimbang sehingga sangat penting dalam menjaga keseimbangan imunitas. Dalam beberapa kasus penyakit akibat virus, AIDS misalnya, terjadi penurunan keseimbangan kedua sel ini karena berkurangnya jumlah sel pendorong atau T-cell helper inducer dan bertambahnya sel penekan atau T-cell suppressor. Disinilah habah sauda bisa memainkan perannya. Disebut T-cells karena ia berasal dari thymus, sedangkan disebut dengan P-cells karena ditemukan fiber sus yang masing-masing jenisnya melakukan fungsi yang saling berbeda. Eksperimen terhadap keampuhan peran habah sauda dalam menjaga sistem kekebalan tubuh pun dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Kadi dan Dr. Usama Kindil di Klinik Khusus Akbar bekerja sama dengan sebuah lembaga riset di Springfield, Florida, Amerika Serikat, dan hasilnya dipublikasikan oleh Lembaga Riset-Riset Biologi Amerika. Dalam riset ini, mereka membuktikan bahwa habah sauda mampu memainkan peran penting dalam merevitalisasi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh manusia dalam melawan virus dan faktor-faktor patologis berbahaya lainnya. Eksperimen tersebut dilakukan terhadap para volunteer yang mempunyai kekurangan atau penurunan kadar sel pendorong atau T-cell helper inducer dibanding dengan kadar sel penekan atau T-cell suppressor yang dimilikinya. Biji-biji habah sauda ditumbuk halus, kemudian dikemas dengan kapsul. Para volunteer dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ditangani dengan diberi 1 gram serbuk habah sauda yang telah dikemas dalam kapsul setiap harinya. Kelompok kedua diberi kapsul non-obat yang dikemas dengan kemasan yang sama seperti yang diberikan pada kelompok pertama dengan tujuan kamuflase. Sedangkan kelompok ketiga tidak diberi pengobatan apapun. Sebelum dan sesudah eksperimen yang berlangsung selama 5 minggu, para volunteer menjalani tes darah untuk mengukur kadar sel-sel ini di dalam darah. Setelah eksperimen tersebut selesai, terlihat adanya pengaruh positif yang nyata dari habah sauda terhadap sistem kekebalan tubuh. Kadar sel pendorong atau T-cell helper inducer dalam darah para volunteer kelompok pertama yang mengonsumsi serbuk habah sauda dalam kemasan kapsul terbukti semakin meningkat dari 1,19 menjadi 1,85, sedangkan perubahan kadar ini tidak ditemukan pada kelompok kedua dan ketiga. Beragam uji coba yang disebutkan di atas jelas membuktikan bahwa habah sauda merevitalisasi sistem imunitas dalam tubuh manusia. Tidak diragukan lagi, himbauan lugas dan paten Rasulullah SAW berobat dengan habah sauda bukanlah omong kosong. Dalam kasus polemik mengenai cakupan hadis Nabi yang menyatakan habah sauda sebagai obat penawar segala penyakit, kami memilih pendapat Al-Kadi Abu Bakar Ibnu Arabi
bahwa yang dimaksud dengan obat untuk segala penyakit adalah dalam arti kebanyakan atau kebiasaan, dan pendapat ini dikukuhkan oleh pakar bahasa Arab Abdul Ghani Dakar yang berpendapat bahwa seringkali kalimat diucapkan dengan tujuan memotivasi dan menyedot perhatian pada arti ucapannya. Inilah yang mendorong kita, para dokter muslim, untuk melakukan penelitian lebih luas lagi mengenai cara yang paling bisa membuat kita sampai pada indikasi mengenai penyembuhan dan tindakan pencegahan penyakit dengan habas sauda, baik dalam bentuk bubuk atau lotion, ekstrak perasannya, atau yang lainnya. Sebagai pengamalan keluasan himbauan Nabi SAW yang membuka pintu lebar-lebar di depan kita, mari kita masuk ke dalamnya dan mari kita tunjukkan pada umat manusia di seluruh dunia obat-obat baru yang bisa meringankan rasa sakit mereka atas berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Kembali ke soal hadis tentang habas sauda di atas, di sini Rasulullah SAW menggunakan kata penegas inna yang berarti sesungguhnya. Oleh karena itu, mari kita kaji dalam hadis ini dan coba kita komparasikan dengan hadis tentang lebah madu yang dijadikan dalih untuk sebagian kalangan yang menyatakan bahwa pengobatan profetik ala Nabi merupakan persoalan duniawi, bukan wahyu. Nas hadis tentang lebah madu mengandung unsur spekulasi yang nyata dan dugaan. Dan unsur-unsur ini tidak ada dalam hadis-hadis tentang habas sauda, dan simpang siur yang terjadi ini sebenarnya terletak pada masalah pemahaman terhadap firman Allah. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Quran Surat Al-Hijr, Surat 15 ayat 22. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.